Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Nurafia Mariani. Saya sebagai bidan yang sedang bertugas pada hari ini Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau pemberian edukasi mengenai perawatan bayi baru lahir kepada ibu dan keluarga nggih. Tujuannya untuk apa? Agar Ibu lebih mengetahui bagaimana sih perawatan pada bayi baru lahir. Kemudian Ibu juga bisa tahu tindakan sebagai tenaga medis apa tindakan yang dilakukan pada perawatan bayi baru lahir. Apakah Ibu setuju? Alhamdulillah setuju nggak Ibu? Baik Ibu. Jadi Ibu, bayi baru lahir itu harus mendapatkan pelayanan neonatus esensial. Pelayanan neonatus esensial ini dilakukan pada bayi baru lahir pada usia 0 sampai 6 jam setelah dilahirkan. Apa saja sih perawatannya? Yang pertama adalah pemotongan dan perawatan tali pusat. Tujuannya untuk apa? Agar membantu dalam proses oksigenasi pada bayi. Kemudian yang kedua apa? Melakukan inisiasi menyusui dini Ibu pada bayi. Tujuannya untuk apa? Agar bayi mendapatkan kolostrum. Itu merupakan sebuah upaya dari tenaga medis. Kemudian pemberian inisiasi menyusui dini ini juga berupaya agar bayinya ini mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa adanya makanan ataupun minuman tambahan Ibu pada bayi kecuali obat. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah injeksi atau suntikan, menyuntikkan vitamin K pada bayi. Tujuannya untuk apa? Sebagai upaya agar bayi tetap hangat, kemudian sebagai pencegahan perdarahan pada bayi. Kemudian yang keempat adalah pemberian salep mata atau obat tetes mata antibiotik di mata bayi Ibu. Tujuannya untuk apa? Agar mencegah terjadinya infeksi pada mata bayi. Penyuntikan vitamin K dan pemberian salep ini diberikan 1 jam setelah bayi dilahirkan. Tidak boleh lebih dari kurun waktu tersebut. Kemudian setelah sejam pemberian vitamin K dan salep mata tersebut, maka harus diberikan imunisasi hepatitis B atau biasanya kami sebut HB0 Ibu. Kemudian selanjutnya setelah 24 jam ibu dan bayinya dirawat di ruang bersalin ini, maka akan dilakukannya pengambilan screening hipotiroid kongenital atau HPK. Tujuannya untuk apa? Untuk pencegahan terjadinya gangguan perkembangan dan untuk mencegah terjadinya gangguan kongenital pada bayi di masa yang akan datang Ibu. Kemudian selanjutnya mengenai kunjungan, jadi setelah ibu keluar dari ruang bersalin dalam keadaan sehat dan bayinya juga dalam keadaan sehat, maka tenaga kesehatan akan melakukan kunjungan pada bayi ibu. Kunjungan ini biasanya kami sebut sebagai KN Bu. Namun dalam keadaan yang sedang pandemi ini, tentunya kami melakukan kunjungan di rumah ibu dengan upaya pencegahan COVID-19 Ibu. Jadi KN atau kunjungan neonatus ini ada 3, dibagi menjadi 3 Ibu. Pertama ada KN1, KN2, dan KN3. Jadi KN1 ini dilakukan kapan? Dalam rentang waktu 6-48 jam setelah bayi dilahirkan. Kemudian pada KN2 kapan waktunya? Yaitu 3-7 hari setelah bayi dilahirkan. Kemudian yang terakhir adalah KN3 dilakukan 8-28 hari setelah dilahirkan. Hari yang saya sebutkan tadi adalah rentan waktu kapan sih tenaga kesehatan berkunjung ke rumah ibu untuk mengunjungi bayi. Saya ambil contoh pada KN2 ya Bu. KN2 tadi sudah saya sebutkan rentang waktunya 3-7 hari. Jadi misalkan saya melakukan kunjungan di hari ketiga atau keempat bayi setelah dilahirkan, itu masuk ke KN2 ya Bu. Baik, insya Allah paham ya Bu. Selanjutnya mengenai menyusui Bu. Dalam pemberian ASI pada bayi diusahakan dilakukan sesering mungkin ya Bu, yaitu 8-12 kali atau 2-3 jam sekali diberi ASInya ya Bu pada bayinya. Selama pemberian ASInya itu 10 atau 15 menit ya Bu, agar dedeknya kenyang. Kemudian misalkan ya Bu, sudah 2 atau 3 jam dari pemberian ASI, ternyata dedeknya malah tidur nyenyak. Ibu tidak boleh tenang-tenang saja. Itu misalkan dedeknya masih tidur, ibunya harus membangunkan ya Bu. Jadi nanti misalkan udah 2 atau 3 jam setelah diberi ASI sebelumnya, ternyata dedeknya tenang, maka ibu harus tetap membangunkan. Karena
lambung bayi itu 2-3 jam itu akan kosong otomatis. Jadi ibu harus memberikan ASI ibu agar tidak terjadi dehidrasi pada bayi ibu. Kemudian selanjutnya mengenai pembandian bayi ibu. Jadi setelah bayi dilahirkan tidak langsung kita mandikan, tetapi hanya kita bersihkan saja, kita lap-lap dari kotoran yang setelah dilahirkan. Misalkan ada cairan ketuban yang menempel di badan atau misalkan terkena darah seperti itu ibu, mungkin kita mandikan itu minimal adalah 6 jam setelah kelahirannya. Kemudian itu juga harus melihat kestabilan bayinya ibu. Misalkan bayinya ternyata tidak stabil, kemudian cuaca juga masih dingin, walaupun kita memandikannya pakai air hangat, tapi misalkan cuaca masih dingin, tetap tidak boleh kita mandikan. Misalkan masih dingin terus, kemudian kondisi bayinya tidak stabil, bisa kita mandikan setelah 2 hari bayi dilahirkan. Kemudian ada juga perawatan bayi pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Itu biasanya kami menggunakan metode kangurung ibu. Namun pada saat ini nih ibu, bayinya sehat alhamdulillah ibu. Berat badannya cukup ibu. Kemarin berapa ibu? 2.800 ibu. Alhamdulillah bagus sekali. Jadi tidak perlu diterapkannya metode kangurung ibu. Kemudian yang terakhir nih bu, saya akan memberikan penjelasan mengenai tanda bahaya yang dialami bayi. Yang pertama ada hipertiroid bu. Mohon maaf. Hipotermia. Hipotermia itu apa? Adalah kondisi di mana bayi itu kehilangan suhu panas dalam tubuhnya ibu. Yang seperti tadi saya sebutkan, yang misalkan saya mandikan, baru lahir saya mandikan, itu bisa jadi juga bayinya juga takutnya kehilangan suhu panas dalam tubuhnya. Kemudian lawan dari hipotermia ini ada hipotermia bu. Hipotermia adalah badan bayi ini suhu panasnya melebihi normal. Berapa sih? Biasanya itu melebihi 37,5 derajat Celcius. Itu bisa dikatakan sebagai hipotermia. Kemudian misalkan hipotermia yang benar-benar berlebih, misalnya sampai 38 derajat atau berapa derajat, itu bisa menyebabkan kejang. Itu merupakan tanda bahaya pada bayi juga. Kemudian selanjutnya adalah ikterus. Ikterus itu apa? Adalah penyakit kuning atau badan bayi kekuningan. Itu disebabkan oleh apa? Bisa disebabkan di awal tadi karena hipotermia atau suhu badan yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya misalkan bayi ibu muntah-muntah terus, maka harus segera melaporkan ke tenaga medis. Itu juga merupakan sebagai tanda bahaya dari bayi ibu. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan mengenai tanda bahaya tersebut ada 4 ibu tadi. Hipotermia, hipotermia, ikterus, muntah-muntah. Oh, satu lagi ada 5 ibu, kejang. Maka ibu langsung menghubungi tenaga medis ibu. Baik ibu, mungkin cukup sekian mengenai pendidikan kesehatan atau edukasi yang dapat saya berikan pada ibu mengenai perawatan bayi baru lahir. Apakah ibu sudah mengerti dan paham? Alhamdulillah. Baik ibu, sebelum saya sudahi, saya izin bertanya terlebih dahulu mengenai yang sudah saya jelaskan tadi. Kunjungan KN atau kunjungan neonatus ada berapa tadi bu yang sudah saya sebutkan? Oke, kemudian menyusui ibu berapa kali bu? Bagusnya? Oke bu, sesering mungkin ya bu, 8-12 kali. Oke, baik ibu. Menurut saya ibu sudah saya anggap paham. Jika nanti ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung panggil saya ya bu, atau bertanya ke tenaga kesehatan yang lainnya. Baik ibu, terima kasih. Sehat-sehat terus ya bu.